Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah lanjutan pertemuan kita, yaitu video pembelajaran mengenai pemeriksaan fisik pencernaan, khususnya abdomen. Ya. Mohon sebelum melihat video ini untuk dapat membaca dulu SOP yang sudah ada, dan sambil menonton video ini juga sambil melihat SOP, supaya nanti di akhir kita bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan yang ada pada video ini. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum perawat menyentuh pasien, perawat mencuci tangan terlebih dahulu. Lakukan inspeksi pada abdomen pasien, lihat kesimpulan pada pasien, adanya lesi atau bekas luka, asid tes, dan warna kulit. Selanjutnya, lakukan auskultasi bising usus dengan menempatkan bagian diafragma dari stetoskop di tiap kuadran. Dengarkan kurang lebih 5 menit di setiap kuadran. Biasanya bising usus terdengar 5-35 kali per menit. Selanjutnya, melakukan friction rub, yaitu dengan menggunakan bal stetoskop. Dengan berupa bunyi seperti desiran, dengung, terembus atau berisik. Dengarkan pada daerah abdominal dan arteri renalis, iliaka, dan formalis. Letakkan bal sejajar garis mid clavikula di samping aorta di atas umbilikus. Pada umumnya, tidak ada bunyi yang terdengar, tetapi pada dewasa muda dan kurus normal jika terdengar. Friction rub didengarkan suara kasar dan mengganggu pada daerah hepar dan limpa. Friction rub disebabkan oleh dua organ yang bersentuhan atau bergesekan. Selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan palpasi, yaitu untuk menentukan ukuran dan letak organ, ketegangan otot, massa, nyeri, dan adanya cairan. Identifikasi daerah nyeri sebelum palpasi. Tangan harus hangat, pasien serileks mungkin. Lakukan palpasi dangkal dan palpasi dalam. Selanjutnya, lakukan palpasi hepar, yaitu pemeriksa berdiri di sebelah kanan pasien. Letakkan tangan kiri di bawah torak posterior kanan pada tulang rusuk ke-11 dan 12 kepada pinggang. Angkat daerah tersebut. Instruksikan pasien untuk rileks. Normalnya, hepar tidak teraba, kecuali pada pasien yang kurus. Jika teraba, maka tepi hepar harus halus, tegas, dan tidak nyeri. Selanjutnya, lakukan palpasi limfa. Letakkan tangan kiri di bawah lengkungan rusuk sebelah kiri untuk memindahkan posisi limfa ke anterior. Tekan ujung jari tangan kanan ke dalam batas tulang rusuk kiri ke arah pasien. Instruksikan pasien untuk menarik nafas melalui mulut. Normalnya limfa tidak teraba. Selanjutnya perkusi. Perkusi pada 4 kuadran abdomen untuk menentukan tingkat suara timpani dan dullness.
Selanjutnya perkusi hepar. Mulai perkusi pada daerah setinggi umbilikus bergerak ke atas sepanjang garis mid klavikula kanan. Suara pertama yang terdengar adalah timpani. Bila suara berubah menjadi dulnes, itu adalah batas bawah hepar. Selanjutnya melakukan perkusi limfa, yaitu untuk menentukan ukuran dan lokasi limfa, yaitu perkusi pada sisi kiri abdomen ke posterior sampai garis mid aksila kiri. Splenic dulnes biasanya terdengar dari interkosta ke-6 sampai 10. Selanjutnya melakukan perkusi ginjal. Minta pasien untuk posisi duduk. Palpasi area sudut osteovertebral kiri dan kanan. Amati reaksi pasien tidak nyeri. Setelah perawat menyentuh pasien, perawat harus mencuci tangan kembali. Baik, kita sudah menyaksikan video singkat tadi ya, bagaimana langkah-langkah pemeriksaan fisik abdomen. Nah, beberapa prinsip yang harus kita ketahui bahwa kita sebagai perawat harus punya persiapan, ya, baik itu perawat, persiapan lingkungan, dan persiapan pasien sendiri. Itu sudah jelas terlihat di SOP, bagaimana caranya menyiapkan lingkungan yang kondusif, pencahayaan, suhu, ya, yang bisa menjaga privasi pasien. Lalu juga bagaimana mempersiapkan pasien, termasuk komunikasi, tujuan, serta bagaimana posisi yang tepat. Dan yang paling penting dan uniknya di pemeriksaan fisik abdomen adalah bahwa pada urutan pemeriksaan fisik, ya, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, khususnya untuk di abdomen, kita harus mendahulukan auskultasi setelah inspeksi, karena dengan banyaknya rangsangan di abdomen, ya, dipegang, diraba, ditekan-tekan serta diperkusi, itu menyebabkan perubahan pada bising usus. Sementara bising usus sangat sensitif, ya, sangat sensitif terhadap rangsangan-rangsangan tersebut, sehingga auskultasi harus dilakukan terlebih dahulu setelah inspeksi. Dan hal penting lagi yang perlu disampaikan bahwa di SOP dan di video ini cukup banyak contoh-contoh pemeriksaan yang dilakukan, ya. Tapi ingat, tidak semua pemeriksaan atau jenis pemeriksaan yang ada di video ini harus kita lakukan pada satu pasien, ya. Kita melakukan pemeriksaan fisik tetap tergantung kepada hasil anamnesa, ya. Nah, jika tidak ada indikasi kita untuk memeriksa kondisi limfa, maka tidak perlu dilakukan. Atau untuk memeriksa kondisi ginjal, nah itu tidak perlu dilakukan. Jadi tetap yang dilakukan adalah data apa yang kita butuhkan berdasarkan hasil anamnesa. Ya, itu kira-kira, ya, mohon diperhatikan lagi dan mohon dipelajari lagi, dilihat video dan dibandingkan dengan SOP, ya. Nah, sekarang tugas Anda adalah membuat sebuah analisis, ya, membandingkan
apa yang ada di SOP dan apa yang dilakukan oleh contoh di video. Nah, lalu jika itu tepat, katakan tepat; jika itu kurang tepat, dikatakan kurang tepat, dan jelaskan yang tepatnya bagaimana. Baik, terima kasih. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan didiskusikan melalui forum pembelajaran kita. Baik, saya rasa cukup. Mudah-mudahan video ini bisa menambah pemahaman kita tentang pemeriksaan fisika domain. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.